Salam anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan bersukacita. Ya, tentunya kita bersukacita karena Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Nah, hari ini di channel Belajar dengan Gembira, masih bersama dengan Bapak Pendeta Udin Firman Hidayat, kita akan bersama-sama belajar tentang tema hidup bersama. Nah, kira-kira seperti apa ya hidup bersama yang dikehendaki oleh Tuhan? Mau tahu? Penasaran? Ya, kita tonton terus videonya sampai akhir supaya kita semua dapat belajar firman Tuhan dan kita memperoleh berkatnya. Nah, tetapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan like supaya anak-anak bisa mendapatkan updatean video pembelajaran yang terbaru. Oke, mari kita belajar firman Tuhan dengan gembira. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang tema hidup bersama. Mari kita memulainya dengan membaca Alkitab terlebih dahulu. Dari Mazmur 133 ayat 1, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, kita hafalkan ayat ini ya, supaya kita sungguh-sungguh mengingat dan senantiasa diberkati oleh firman Tuhan ini. Jangan lupa ya, nanti kita hafalkan. Nah, ini gambar apa ya? Ya, gambar bumi yang indah. Coba kita bayangkan, kalau di bumi yang indah ini, kita hidup seorang diri. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Tidak ada orang lain di sekitar kita. Pernah nggak anak-anak hidup di rumah sendirian dalam waktu yang agak lama? Bisa nggak ya kita hidup seorang diri? Nah, betul. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Ada orang lain yang bersama-sama dengan kita. Di rumah kita hidup bersama dengan keluarga kita. Ada ayah, ada ibu, ada saudara. Juga kita hidup di lingkungan masyarakat dengan tetangga kita. Jadi tidak hanya keluarga kita yang ada di masyarakat, tetapi kita hidup bersama dengan tetangga. Demikian juga di sekolah, kita hidup dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman kita yang lain. Jadi karena kita hidup bersama dengan orang lain di sekitar kita, dengan sesama kita, maka kita harus hidup dengan rukun dan penuh kasih terhadap sesama kita, supaya hidup kita menjadi lebih indah. Nah, tahu nggak anak-anak, kalau di sekitar kita, di dalam hidup kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita, ada banyak perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Ada perbedaan hobi. Ada yang suka memancing, ada yang suka main bola. Ada juga perbedaan fisik. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, badannya gemuk, ada yang badannya kurus.
Demikian juga ada perbedaan sifat. Ada yang baik hati, ramah, ada yang pemarah, ada yang sabar. Ada juga perbedaan ekonomi. Ada miskin, ada yang kaya, ada yang hidupnya sederhana. Ada juga perbedaan agama. Ya, setiap orang berhak untuk menganut agamanya masing-masing. Demikian juga dengan perbedaan pendapat dan perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, kenapa Tuhan menciptakan perbedaan ini? Ya, tujuannya hanya satu, supaya saling melengkapi di antara kita. Jadi, di dalam hidup bersama dengan orang-orang lain, dengan sesama di sekitar kita, perbedaan bukanlah sesuatu yang jahat, perbedaan bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi perbedaan adalah anugerah untuk semakin melengkapi dan semakin memperkaya kehidupan kita sekalian. Nah, coba kita lihat nih perbedaan yang ada di Indonesia. Coba tunjuk mana yang dari Jawa. Ya, ini teman kita yang bersuku Jawa yang memakai belangkon. Ada juga teman kita dari Papua. Ada juga teman kita dari Dayak yang tinggal di Kalimantan. Ada yang dari Bali dan ada yang dari tempat-tempat lain. Ini menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan perbedaan suku dan budaya. Nah, selain perbedaan suku dan budaya, ada juga nih perbedaan dari segi agama. Coba dihitung ada berapa orang itu ya. Betul, ada 6 orang yang menunjukkan 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada teman kita yang mungkin beragama Konghucu. Ya, di gambar itu yang berwarna memakai baju berwarna merah. Biasanya teman kita yang beragama Konghucu beribadah di kelenteng dan merayakan hari raya Imlek. Ada juga nih teman kita yang beragama Katolik. Biasanya mereka beribadah di gereja dan merayakan hari raya Natal dan Paskah. Nah, ada juga teman kita yang beragama Buddha. Biasanya mereka beribadah di vihara dan merayakan hari raya Waisak. Ada teman kita yang mungkin juga beragama Islam. Mereka biasa beribadah di masjid dan merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga nih teman kita yang beragama Hindu. Mereka biasa beribadah di pura dan merayakan hari raya Nyepi. Dan ada teman kita yang beragama Kristen. Mereka beribadah di gereja dan juga merayakan hari raya Natal dan Paskah. Nah, semuanya ada 6 agama yang diakui yang berhak dianut oleh warga negara Indonesia. Nah, sekalipun kita berbeda, baik suku, budaya, maupun agama, tetapi kita menjadi satu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka semua harus hidup saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tidak boleh perbedaan itu dijadikan sebagai alasan untuk kita bermusuhan,
untuk tidak berteman atau tidak bergaul. Tidak boleh ya. Perbedaan itu harus menjadi sarana bagi kita untuk hidup bersama, saling melengkapi, membangun kehidupan bersama yang penuh dengan kedamaian. Nah, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Apapun perbedaan latar belakang yang ada, semua dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang perbedaan, tidak pernah pilih kasih di dalam mengasihi umat-Nya. Oleh sebab itu, setiap kita yang menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, harus juga hidup saling mengasihi dan hidup rukun dengan sesama yang ada di sekitar kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berteman atau tidak mengasihi karena perbedaan yang kita miliki dengan teman-teman kita. Supaya kalau kita hidup bersama dengan saling mengasihi dan hidup rukun, maka kehidupan kita bersama menjadi lebih indah seperti yang Tuhan harapkan. Nah, setelah kita belajar bersama tentang hidup bersama dengan rukun seperti ayatnya tadi di dalam Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Maka mari kita memuji Tuhan sebagai penutup pembelajaran kita supaya kita semakin menghayati firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama memujikan nama Tuhan dengan pujian Rukun Cinta. Mari kita memuji bersama. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Nah, anak-anak Tuhan, sudah paham kan dengan firman Tuhan hari ini? Tetap semangat, terus belajar firman Tuhan supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya bersama Bapak Pendeta Udin Firman Hidayat di channel Belajar dengan Gembira.